yang besar, Dia besar. El Shaddai. Lia, shalom buat teman-teman semua yang baru bergabung. El Shaddai, Bu Ayu Soroso, shalom, selamat pagi. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Buat teman-teman semua yang mau didoakan beberapa menit ke depan, kalian bisa menulis di dalam kolom komentar ya. Kalau memang ada yang mau didoakan, boleh kalian bisa tulis di dalam kolom komentar pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudari ya. Sebelum nanti firman Tuhan ditabur, pada kesempatan pagi hari ini saya berdoa biar apapun yang sedang kita gumulkan, Bapak Ibu Saudari bisa menulis di dalam kolom komentar ya. Kalau memang Bapak Ibu Saudari mau didoakan pada kesempatan pagi hari ini, silakan kalian bisa tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hah? Mana? Enggak ada mikro. Tuh suaranya kedengaran. Tadi suara saya gimana? Kurang dulu ya. Oh ternyata Ibu Gembala membawa ini. Cek one. Salam. Ini udah gede. Teman-teman semua, suara saya kedengaran nggak? Udah gede belum? Ya, kalau suara Pastor Deso kedengaran, silakan kalian bisa berkomentar ya. Apakah lebih kedengaran atau seperti apa ya? Jadi kalau misalkan kedengaran silakan. Oke. Ya, kalau kedengaran silakan. Ya, teman-teman semua bisa tulis di dalam kolom komentar. Tingnia. Oke, kita berdoa ya buat Ibu Tingnia. Bapa di surga, aku berdoa pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, buat Ibu Tingnia Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kehidupannya, Kau memberkati setiap usaha suaminya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan setiap kehidupan Ibu Tingnia di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri menjamah setiap kehidupan usaha daripada Ibu Tingnia. Aku berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang memulihkan, tangan Tuhan yang memberkati, membuka setiap jalan-jalan berkat di dalam setiap kehidupan keluarga daripada Ibu Tingnia Tuhan. Tingna Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkatilah Tuhan usaha suaminya, berkati rumah tangga ini. Biarlah rumah tangga ini boleh berjalan dalam setiap tuntunan Tuhan, setiap waktu, setiap hari, dalam setiap kehidupan mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, memberkati setiap keluarga ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap usaha yang dijalankan boleh berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami semua. Engkau yang terus mengurapi setiap kehidupan Ibu Lisbeth. Bapa, berkati suaminya Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada kesempatan pagi hari ini, suaminya sedang sakit Tuhan di dalam kepalanya maupun leher belakangnya, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjamah sakit daripada Tuhan Yesus suami Ibu Lisbeth ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah suaminya Tuhan pulihkan kepalanya, leher belakangnya Tuhan yang sedang sakit, bahkan yang sudah sakit lama. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah bilur-bilur darah Yesus Kristus menyembuhkan, menyucikan dengan sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan pagi hari ini, biarlah berkat kesembuhan Tuhan alirkan bagi setiap kehidupan Ibu Lisbeth. Tuhan, khususnya suaminya, di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan Yesus kepalanya maupun leher belakangnya boleh pulih bagi kemuliaan sorga. In the name of Jesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan pribadi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan buat Ibu Yekuyai juga Tuhan. Oh Tuhan, untuk anaknya Tuhan Gita
yang sedang sakit saraf terjepit Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, berkati Gita ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah pagi hari ini Tuhan, merahmati setiap kehidupan Gita. Gita boleh Tuhan pulihkan, Gita boleh Tuhan sembuhkan Tuhan dari sakit saraf kejepitnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah setiap Tuhan saraf-saraf di Tuhan Yesus di punggungnya. Jamah setiap saraf-saraf Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, di perut belakangnya ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan punggungnya boleh sembuh, tubuhnya boleh sembuh, sehingga Tuhan Gita boleh sehat. Oh Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan Kau jauhkan dia dari segala sakit penyakitnya. Biarlah bilur-bilur darah Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan Gita. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Gita boleh sembuh bagi kemuliaan sorga. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan sempurna setiap kehidupan Gita ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan tidak ada yang kesakitan lagi di dalam setiap tubuhnya. Mungkin ketika dia berjalan, mungkin ketika dia beraktivitas Tuhan. Kami berdoa pulihkan Tuhan anak daripada Ibu Kekuya dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, berkatilah ya Tuhan juga Ibu Tingia ya Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati setiap rumah tangga dari Ibu Tingia. Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan Tuhan rumah tangga Ibu Tingia dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap usahanya, berkati setiap Tuhan Yesus keluarganya. Tuhan berikan Tuhan Yesus kesejahteraan di tengah-tengah keluarga daripada Tuhan Yesus Ibu Tingia. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati. Oh Tuhan Yesus, anak daripada mungkin Ibu Ayu Wahyu Suroso ya Tuhan, berkatilah Ibu Tingia di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kami percaya keluarga yang diberkati, keluarga yang terus Tuhan Yesus bukakan setiap jalan-jalan berkat-Mu, keluarga yang hidup di dalam kemurahan-kemurahan Tuhan, di dalam setiap kehidupan Ibu Tingia di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Ibu Vanilka Tuhan, atau Ibu Vanika. Bapak berkati anaknya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Erika Bapak berkati Tuhan Erika. Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini mungkin dia lagi dikuasai dengan kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Oh ketika dia putus dari laki-laki yang dia kenal, kami berdoa tutup bungkus Tuhan setiap kehidupan Erika di dalam nama Yesus. Tubuhnya Tuhan tutup bungkus dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan menyembuhkan Erika, memulihkan Tuhan. Oh malaikat-malaikat pelindung-Mu menyertai setiap kehidupan Erika Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam setiap kehidupan Erika Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan proteksi Erika oleh bilur-bilur darah Yesus. Biarlah penyertaan Roh Kudus sempurna dalam kehidupan Tuhan Yesus Erika dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan Yesus iman yang lebih kuat lagi, iman yang lebih tangguh lagi Engkau berikan kepada Erika di dalam nama Yesus, anak daripada Bu Vanika Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, biarlah hati yang mengasihi Tuhan Engkau berikan buat Erika. Hati yang takut akan Tuhan Engkau berikan buat Erika di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapa, kami berdoa, terima kasih buat setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan Ibu Mesak ya Tuhan. Berkati juga anaknya Tuhan Yesus, atau untuk mungkin Tuhan dalam setiap kehidupannya anaknya yang akan mendaftarkan kuliah. Bapa berkati, biarlah Tuhan Engkau memberkati Noi, Kau memberkati setiap anak daripada Ibu Mesak ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus, biarlah ada jalan-jalan yang terbuka untuk anak daripada Ibu Tuhan Mesak Tuhan. Khususnya Noi Tuhan, untuk dia boleh kuliah di tempat yang terbaik, yang tempat Tuhan izinkan di mana Noi boleh mengabdi kepada Tuhan dalam setiap perkuliahannya. Jadikan ini Tuhan, Tuhan kami berdoa buat Noi, jadikan dia sebagai orang yang terus belajar, orang yang terus mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap kehidupan Noi, sehingga nanti ketika Tuhan tempatkan dia di sebuah university, dia juga boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah setiap kehidupan Tuhan teman-temannya. Bukakan setiap jalan buat Noi di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan di tempat di mana dia rindu kuliah, Tuhan sendiri yang membuka jalan, sehingga jalan-jalan itu boleh terbuka dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkatilah Tuhan Yesus setiap kami semua, anak-anak-Mu yang pagi hari ini datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Margoci Tuhan Piri, Bapak berkati Ibu Margoci Piri ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bayinya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberkati Katopo yang mungkin sedang sakit kejang pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk cucu daripada Ibu Margoci Piri Tuhan. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Kalau ada penyakit mungkin di kepalanya, sudah ada 3 bulan di rumah sakit Tuhan di Manado. Tuhan pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan memulihkan Tuhan cucu daripada Ibu Margoci Piri Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan jama, pagi hari ini Tuhan jama kepalanya. Dan bayi ini boleh sehat kembali, boleh sehat normal diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus cucu daripada Ibu Margoci Piri Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di kepalanya Roh Kudus menjama, bilur-bilur darah Yesus memulihkan dengan sempurna dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak, ucap syukur, berkati Tuhan Resti. Kami juga berdoa buat Resti. Bapak pulihkan dia Tuhan Yesus dari sakit penyakitnya ya Tuhan. Khususnya mata kirinya Tuhan yang kena katarak Tuhan. Bapa kami berdoa, berkatilah Resti. Pulihkanlah dia sehingga Tuhan mata kirinya Tuhan boleh pulihkan. Mata kirinya boleh Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan jama pada kesempatan pagi hari ini. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan, menyucikan Tuhan Yesus kehidupan Resti Tuhan. Sehingga Tuhan matanya boleh pulih, dia boleh sehat bagi kemuliaan sorga dalam setiap kehidupannya. Berkati keluarganya, tutup bungkus rahmati keluarga daripada Ibu Resti di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami semua. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus merahmati kehidupan kami, keluarga-keluarga kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah pagi hari ini Tuhan selalu mengingatkan kami buat kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, rahmatilah ya Tuhan Yesus setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami berdoa ada terobosan-terobosan dalam kehidupan kami, katakan amin. Ada kesembuhan-kesembuhan dalam kehidupan kami, katakan amin. Ada keselamatan bagi setiap orang-orang yang kami doakan, katakan amin. Biarlah Tuhan yang memberkati, merahmati setiap kehidupan kita semua. Dan kita percaya biar Tuhan memulihkan. Bapak juga berkati Ibu Wahyu Suroso. Kami berdoa untuk bahu kirinya Tuhan yang mungkin masih menahan sakit. Tuhan yang masih bisa belum digerakkan. Kami berdoa Tuhan tolong Tuhan kehidupan Ibu Wahyu Suroso. Pagi hari ini Tuhan jamah bahu kirinya. Bilur-bilur darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan. Di dalam nama Yesus, Ibu Wahyu Suroso boleh pulih, boleh sembuh bagi kemuliaan sorga. Pada kesempatan pagi hari ini, kami percaya bahunya boleh pulih, bahunya boleh sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Bapa, biarlah Tuhan Yesus di hari Jumat Agung maupun Tuhan Yesus menjelang Paskah ini, kami semua bersama-sama boleh mengingat pengorbanan Allah kami yang hidup. Pengorbanan Tuhan kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami percaya pagi hari ini Tuhan berkati setiap kami semua, anak-anak-Mu yang terus rindu datang di dalam hadirat-Mu. Bapak urapi Tuhan sebentar, kalau kami akan merenungkan firman Tuhan, berkati perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya apa yang sedang kami doakan hari-hari ini, Tuhan yang menjawab tepat pada waktu Tuhan. Tuhan yang akan memberikan di dalam setiap kehidupan kami tepat pada waktu Tuhan dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memulihkan, Tuhan sedang menyembuhkan, Tuhan sedang terus memberkati, menyertai, memelihara setiap kehidupan kita semua. Dan biarlah pagi hari ini, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama, saudara dan saya, kita berkata, amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Kalau saudara terberkati,
Pagi hari ini saya tidak pakai musik karena memang keterbatasan Bapak Ibu Saudari dari peralatan yang mungkin Pastor Deso bawa pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota di mana saudara mengikuti live Pastor Deso. Misalkan kayak saya hari ini sedang berada, ya misalkan bersih jiwa menyegarkan dari Puncak Bogor, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara bisa tulis seperti itu ya. Bersih jiwa menyegarkan atau terberkati setiap hari dari Banyuwangi. Bu Ira Puspita, apa kabarnya? Ya, Bu Happy dari Banten. Haleluya. Bu Yohana dari Cirebon. Tuhan memberkati teman-teman semua. Bu Asyawan Biru dari Malaysia. Dari Salatiga, Bu Wahyu dari Malaysia. Bu Mesak, Tuhan memberkati ya. Semangat selalu teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara Bu Sari, God bless you. Bersih jiwa menyegarkan. Bu Lisbeth, semangat selalu. Ya, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan keluarga Ibu Lisbeth, menyertai selalu dalam setiap kehidupannya ya. Shalom sekali lagi. Bu Rufina Taiye juga sama, terberkati dari Sabah Malaysia, terberkati dari Sarawak Malaysia juga. Ibu Agnes Simba, gimana Ibu Agnes Simba kabarnya? Sehat semua? Keluarga diberkati ya. Keluarga biarlah terpelihara sempurna dalam setiap kehidupan Ibu Agnes Simba. Oh haleluya. Bu Eni, apa kabar dari Jepara? God bless you orang-orang Jepara nih ya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Jadi maafkanlah saya dengan segala keterbatasan live ini, Bapak Ibu Saudari, khususnya hari ini, ya pagi hari ini ataupun mungkin juga besok, termasuk karena saya masih ada di daerah Puncak Bogor. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, tadi kita berdoa nih buat Oma Martina. Habis operasi 2 bulan, operasi ponggol kiri belum kuat jalan. Terima kasih, oke. Kita berdoa yuk buat Ibu Martina. Bapak, kami berdoa buat Oma Martina. Bapak yang beberapa bulan yang lalu, khususnya 2 bulan yang lalu dia sedang atau sudah melakukan operasi ponggol kiri Tuhan. Bapak, kami berdoa saat hari ini Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan Yesus dalam setiap Tuhan Yesus kehidupan Ibu Martina. Sehingga Tuhan Yesus dia boleh jalan kembali, dia boleh kuat kembali. Kembalikan Tuhan Yesus kekuatannya, biarlah kesehatan yang sempurna. Engkau memberkati setiap kehidupan Ibu Martina, sehingga Tuhan Yesus dia boleh berjalan kembali, dia boleh kuat kembali dalam setiap kehidupan tubuhnya, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan Ibu Martina. Di dalam nama Yesus, pulihkanlah ya Tuhan, dan kami berdoa pagi hari ini kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Oh Tuhan, memulihkan dia dengan sempurna. Terima kasih, berkati Po Beng Swan Tuhan dalam setiap kehidupannya juga. Tuhan merahmati setiap kehidupannya. Tuhan menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini pagi yang boleh terus Tuhan Yesus menjadi berkat. Pagi di mana kami boleh menerima berkat kesembuhan, khususnya juga buat Po Beng Swan Tuhan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan juga boleh pulihkan dia dari sakit penyakitnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat setiap teman-teman semua pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Berkati suami daripada Ibu Del. Kami juga berdoa rahmatilah Tuhan suami daripada Ibu Del Tuhan, sehingga suaminya boleh pulih, boleh sembuh. Pagi hari ini Tuhan menjamah suami daripada Ibu Del dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga suaminya Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Tuhan pulihkan baik setiap jiwa, hati, maupun Tuhan Yesus setiap tubuh fisiknya. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Tibalah saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mungkin tidak terlalu lama ya, tetapi saya berusaha untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan walaupun perlengkapannya terbatas ya Bapak Ibu Saudari, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, maafkanlah saya kalau saya tidak fokus untuk menjawab komentar-komentar Bapak Ibu Saudari. Tenang, besok kita masih ketemu, Senin masih bisa ketemu. Tapi karena hari ini saya ada di daerah Puncak Bogor, jadi saya, Bapak Ibu Saudari, khususnya peralatan live kami terbatas di tempat ini ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Suara saya jelas ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi selamat memperingati Jumat Agung. Sekarang menjelang Paskah ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Besok Paskah ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini dimanapun kita berada,
Ya Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, bayangkanlah kalau Anda dan saya memiliki sebuah buku catatan hitam, ya. Anda dan saya memiliki buku catatan hitam yang berisi setiap kata kasar yang pernah kalian ucapkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ada buku hitam yang berisi Bapak Ibu Saudari atau buku catatan hitam yang juga bisa berisi pikiran-pikiran kotor, ya, yang melintas di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ada setiap pengkhianatan yang mungkin kalian lakukan terhadap kasih Tuhan atau terhadap Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Bayangkan setiap tagihan catatan hitam itu, ya, tagihan catatan hitam itu disodorkan kepada kita hari ini. Saudara yang terkasih, Anda tahu, Anda dan saya pasti ya tidak bisa membayarnya Bapak Ibu Saudari. Pasti bahwa Anda dan saya akan bangkrut secara moral, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita tidak punya apapun untuk membayarnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, banyak dari kita dalam setiap kehidupan saudara dan saya datang ke gereja, ya, di dalam setiap kehidupanmu dengan membawa buku hitam ini. Ya, di dalam setiap hati kita, Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, kita merasa malu ketika kita menatap wajah Tuhan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudari kesalib Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingatlah kesalib Kristus. Yesus mengambil buku itu dari tangan kita semua. Saudara, Yesus memaku buku itu di tangannya sendiri. Dan tinta merah darahnya menutupi setiap baris, setiap kesalahan-kesalahanmu. Hingga mungkin tidak lagi terbaca di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia tidak hanya menghapus setiap hutangnya, tetapi dia merobek setiap kwitansinya. Dan mari kita selami Bapak Ibu Saudari, ketika Yesus di kayu salib, dia berkata tetelestai. Dia berkata sudah selesai dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari kita selami hal ini khususnya pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, tetelestai, ya sudah selesai. Atau juga bisa melunasi hutang yang tak terbayar di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita melunasi hutang yang tidak terbayar. Bapak Ibu, di atas bukit tengkorak, di antara ceceran darah dan deru, ya setiap nafas yang sesak itu dalam setiap kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak membisikkan kata menyerah. Ya, dia tidak membisikkan kata menyerah. Melainkan dia meneriakkan sebuah istilah secara Bapak Ibu Saudari hukum, secara legal, ataupun secara ekonomi, yang mengubah status hukum tersebut, ya, mengubah status hukum seluruh umat manusia tentunya di hadapan tahta suci Allah. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kematian Kristus bukanlah sebuah tragedi melankolis di dalam setiap kehidupannya. Melainkan Bapak Ibu Saudari sebuah transaksi, ya, secara yuridis, secara hukum yang sah, dan tentunya final bagi penebusan dosa manusia. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Yang pertama, ya saudara, pada kesempatan pagi hari ini, ya Pastor Deso mau mengajak kita semua, ketika kita mau belajar tetelestai, saudara, artinya melunasi hutang yang tidak terbayar itu. Saudara, kita akan belajar kata sudah selesai ini. Ini bukan jeritan kekalahan, melainkan ini adalah sebuah proklamasi kemenangan secara hukum. Proklamasi kemenangan secara hukum, bahwa semua tuntutan dosa dalam setiap kehidupan kita telah lunas. Katakan amin. Semua tuntutan dosa di dalam setiap hidup saudara telah lunas. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk merenungkan baik-baik. Saudara, ada proklamasi yuridis pada saat itu. Ya, tuntutan hukum itu sudah terpenuhi ketika Yesus mengatakan tetelestai itu. Ya, dia memproklamasikan secara hukum, dan tuntutan hukum itu telah terpenuhi ketika Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Saudara, kalau kita belajar kata tetelestai itu berasal dari kata kerja teleo. Teleo itu Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan, dalam papirus perdagangan kuno, ya kata ini dituliskan di atas kwitansi yang berarti dalam bahasa Inggrisnya paid in full.
Paid in full. Artinya apa? Lunas, dibayar. Saudara, ini bukan sekedar akhir dari sebuah proses, tetapi ini adalah pencapaian dari sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi salib itu bukan akhirnya, tetapi salib Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya pencapaian dari sebuah tujuan yang sudah ditetapkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada pemeriksaan domba korban di dalam konteks imamat, Bapak Ibu Saudari, ketika imam menyatakan domba itu sempurna tanpa cacat, saudara, biasanya imam itu akan berkata sudah selesai atau layak untuk dikorbankan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lihat ya, saudara-saudara kita yang ketika menyembahkan, mempersembahkan korban, Bapak Ibu Saudari, ya, yang saya pahami juga pasti dia melihat korban sapi itu atau kambing itu layak atau tidak, ya sakit-sakitan atau tidak, ya Bapak Ibu Saudari, bahkan yang saya tahu ada panitianya Bapak Ibu Saudari. Saudara, dalam konteks imamat Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya jadi ketika imam menyatakan domba itu yang akan disembelih itu sempurna tanpa cacat, ya biasanya imam itu akan berkata sudah selesai atau layak dikorbankan. Ya Bapak Ibu Saudari, itu dalam konteks imamat. Jadi Yesus itu atau Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang itu di kayu salib Bapak Ibu Saudari. Saudara, dialah anak domba yang memenuhi standar keadilan Allah. Ya, standar keadilan Allah. Dialah anak domba yang memenuhi standar keadilan Allah. Kehidupannya begitu perfect, kehidupannya begitu sempurna di dalam setiap kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dia benar-benar menjadi korban itu sendiri untuk menebus setiap dosa manusia. Maka pemaknaannya pada bagian yang pertama, saudara, diingatkan kita belajar, ya, apa kata tetelestai itu Bapak Ibu Saudari, ya di dalam setiap kehidupan kita semua, untuk memahami, ya, mengapa hutang kita kini telah lunas, tidak bersisa. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi pertama kita belajar ada proklamasi yuridis, ada tuntutan hukum, ya dari setiap agama Yahudi pada saat itu Bapak Ibu Saudari mengenai korban itu. Tetapi tuntutan hukum itu telah terpenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil pada bagian yang pertama ini, saudara, Allah itu tidak bisa sekedar memaklumi dosa karena dia adil, karena dia sayang kita semua. Ya, saudara, sekali lagi, keadilan Allah tetap keadilan. Tetapi dia puas Bapak Ibu Saudari ketika lihat Yesus Kristus di kayu salib, Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena Allah itu tidak bisa sekedar memaklumi dosa kita. Dia tidak sekedar bisa Bapak Ibu Saudari, atau tidak bisa sekedar memaklumi setiap anak-anaknya yang berdosa itu karena dia adil. Saudara, tetapi melalui tetelestai, murka Allah atas dosa itu dipuaskan. Ya, murka Allah atas dosa. Itulah jalan satu-satunya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa mengkompromikan kesucian Allah di dalam setiap kehidupan Allah. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, lewat salib Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keadilan Allah dinyatakan, kasih Allah dinyatakan, keadilan Allah dinyatakan di sana lewat setiap karya salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, itulah pemaknaan yang pertama yang saudara bisa renungkan dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap daftar pelanggaran kita, setiap dosa demi dosa kita semua, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu dipaku di atas salib. Amin. Itu dipaku di atas salib. Dan tinta merah darahnya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu menghapus setiap baris hutang moral saudara dan hutang moral kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bayangkan ketika kalian ditilang karena melanggar lampu merah. Ini contoh, perlu polisi lagi di foto Bapak Ibu Saudari. Saudara, bayangkan jika kalian ditilang karena melanggar lampu merah. Hakimnya itu ternyata papa kalian sendiri, ya. Hakimnya ternyata papa kalian sendiri. Karena dia terkenal hakim yang adil, saudara, dia harus mendenda kalian itu karena melanggar itu. Contoh aja, dendanya sekitar 5 juta.
Ya, anggap saja saudara dan saya didenda 5 juta. Ya, atau yang lebih ekstrim nilainya 5 miliar. Anggaplah saudara didenda. Ya, tetapi ternyata kalian, ya, Anda yang didenda itu tidak mampu membayar denda itu dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi hakim itu Bapak Ibu Saudari harus memutuskan. Dia harus memberikan keadilan setiap melepas jubah hakimnya. Saudara, hakim itu turun dari kursi pengadilan dan akhirnya menulis cek pribadinya untuk melunasi denda daripada anak itu tersebut. Ya, anak itu Bapak Ibu Saudara, anak dia. Saudara, itulah tetelestai. Hakim yang menghukum adalah Bapa. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya Bapak Ibu Saudari ini harus dipahami dalam konteks keadilan dan kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, inilah yang pertama. Saudara dan saya belajar ada sebuah proklamasi dalam kata tetelestai, yaitu melunasi hutang yang tidak terbayar itu. Saudara, ada proklamasi yuridis, ada proklamasi secara hukum bahwa tuntutan hukum itu sudah terpenuhi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ada proklamasi imamat yang artinya sempurnanya jalan masuk ke tahta suci. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 11 sampai 12 itu ditekankan bahwa imam-imam berdiri setiap hari mempersembahkan korban yang sama berulang-ulang dalam setiap kehidupan para imam pada saat itu. Tetapi Kristus, Bapak Ibu Saudari, setelah dia mengucapkan selesai, Yesus itu duduk ya dalam bait Allah. Saudara, tidak ada kursi. Ya, tidak ada kursi. Karena pekerjaan imam tidak pernah selesai. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa pekerjaan imam tidak pernah selesai. Jadi duduknya Tuhan Yesus itu menandakan Bapak Ibu Saudari pekerjaan penebusan itu telah berhenti total. Artinya kita tidak perlu penebusan yang lain. Kita tidak perlu penebusan binatang seperti umat Yahudi. Bapak Ibu Saudari pada konteks dalam perjanjian lama. Karena darah Yesus Kristus, karena salib itu sudah cukup Bapak Ibu Saudari. Sehingga membuka jalan bagi saudara masuk ke tahta suci daripada Bapa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Itu dalam aspek liturgis, dalam aspek ibadah. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita ini sebenarnya nggak perlu siapa-siapa lagi. Saudara nggak perlu orang tuamu, saudara nggak perlu pendetamu, saudara nggak perlu orang-orang yang memakai jubah-jubah rohani itu di dalam setiap hidup saudara. Karena saudara bisa langsung masuk ke dalam hadirat Allah. Bahkan di kamar saudara, seperti saya saat ini ada di sebuah kamar Bapak Ibu Saudari di daerah Puncak Bogor. Dari tempat ini pun kami bisa masuk dalam hadirat Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk menyembah, untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Gak perlu apapun sebenarnya. Bahkan gitar pun Bapak Ibu Saudari yang tadi saya mainkan ini, ya, ini hanya sekedar alat ya untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi tanpa gitar pun, tanpa musik pun, kita juga bisa datang dalam hadirat Allah dalam kesendirian atau kesunyian. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pahami, ya, ternyata pekerjaan yang telah Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudari, penebusan itu telah berhenti total di kayu salib, Bapak Ibu Saudari. Dan saudara tidak perlu darah apapun yang lainnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Hanya lewat darah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara, ketika saudara melihat ya Yesus Kristus disalib, terus kemudian ada tirai bait Allah terbelah menjadi dua, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ada robeknya tabir itu di bait suci. Ini secara sinkron Bapak Ibu Saudari, saat kata tetelestai itu diucapkan, sudah selesai itu, maka tabir bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya inilah pemisahan antara yang kudus dan yang berdosa ternyata telah ditiadakan. Pemisahan Bapak Ibu Saudari yang kudus dan yang berdosa ternyata telah ditiadakan oleh selesainya tugas daripada Yesus Kristus pada saat itu. Bapak Ibu, kalau kita belajar imam besar Harun, ya, kita belajar dari imam besar Harun. Ini berbeda dengan Harun yang harus masuk ke ruang maha kudus
sebagai imam besar, ya dengan rasa takut setiap tahun dia harus masuk, ya Bapak Ibu Saudari, ke ruang Maha Kudus Allah. Karena kalau hidupnya nggak berkenan, kalau hidupnya salah-salah, tiba-tiba Bapak Ibu Saudari itu bisa mati loh. Ya kalau imam itu hidupnya tidak benar, ya tidak berkenan Bapak Ibu Saudari. Itu yang dilakukan oleh imam besar Harun. Setiap tahun dia masuk ke ruang Maha Kudus Allah, ya dengan rasa takut dan gentar. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, itu dilakukan setiap tahun. Kalau kita belajar, ya Bapak Ibu Saudari, Yesus sebagai imam besar agung kita, dia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Dia masuk satu kali untuk selama-lamanya dan membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudari, ada akses di dalam setiap kehidupan saudara lewat doa-doamu kepada Tuhan tanpa jasa perantara. Ya, ada akses khusus dalam setiap kehidupan saudara. Makanya kan Tuhan ingatkan, kalau saudara berdoa itu masuk ke pintu kamarmu, ya bukan ke pintunya, ke kamarmu. Buka pintu kamarmu, masuk ke kamarmu. Nah, dari tempat yang tersembunyi engkau berdoa. Dari tempat yang tersembunyi itu nanti Bapamu di sorga yang dari tempat tersembunyi itu juga saudara mendengar setiap doa-doamu. Lewat hal itu kita diingatkan, saudara tidak ada lagi jasa perantara untuk sebenarnya saudara didoakan. Ya boleh-boleh saja saudara didoakan oleh hamba Tuhan. Boleh-boleh saja. Bukan gak boleh ya Pak Bu, boleh-boleh saja. Tetapi bukan berarti saudara harus mengandalkan hamba Tuhan tersebut atau hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mungkin punya karunia khusus di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kita pun juga bisa datang secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita punya Bapa yang sama. Amin. Kita punya Bapa yang sama. Bapa yang di sorga. Dalam setiap kehidupan kita semua. Maka tidak ada akses perantara lagi Bapak Ibu Saudari. Tidak ada lagi Bapak Ibu Saudari, maksud saya, ya, akses kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, tanpa perantara. Kita tidak lagi membutuhkan ritual darah hewan. Saudara dan saya tidak lagi membutuhkan ritual darah hewan. Ya Bapak Ibu Saudari, seperti orang-orang Israel pada zaman itu. Atau Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, ya, perantara manusia untuk berbicara dengan Bapa. Saudara dan saya ingatlah, inilah, ya, saya ingatkan saudara tetap bisa berdoa secara pribadi, berdoa buat rumah tanggamu, buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, berdoa setiap hari, ya, buat supaya mereka pintar, supaya mereka sehat, supaya mereka terlindungi oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, gak perlu sebenarnya jasa hamba-hamba Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Karena kita punya akses secara langsung, ya, kepada Bapa kita semua. Jadi inilah yang pemaknaan yang pertama Bapak Ibu Saudari. Pada bagian yang kedua, saudara diingatkan ternyata dengan penebusan darah. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara punya jalan masuk. Saudara punya akses yang sempurna masuk Bapak Ibu Saudari lewat darah Yesus Kristus itu. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua. Ya, saudara tidak perlu ada tambahan amal ibadah dalam setiap kehidupan kita semua untuk melengkapi keselamatan. Nggak perlu. Saudara dikasih oleh Tuhan, nggak perlu amal ibadah kita semua untuk melengkapi keselamatan. Ya, saya memahami ini dalam konteks kekristenan, ya Bapak Ibu Saudari. Saya tidak sedang ngomongin agama lain, tetapi saya sedang berbicara tentang orang-orang Kristen itu tidak perlu lagi, Bapak Ibu Saudari, ada tambahan amal ibadah, perbuatan baik supaya saudara untuk selamat. Kita berbuat baik bukan supaya selamat Bapak Ibu Saudari. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Itu buahnya. Ya, maka kita beribadah, maka kita berdoa, maka kita melayani, maka kita mengampuni. Itu buahnya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, kan Tuhan bilang, kalau kamu pengen melihat seseorang, lihat dari buahnya itu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, lihat buahnya dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi pada bagian yang kedua atau pada pemaknaan yang kedua, tidak perlu ada tambahan amal ibadah untuk melengkapi keselamatan. Saudara, ya, ada yang menganggap kita itu harus menambah amal agar selamat. Itu adalah penghinaan terhadap tetelestai itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan.
Kalau kita menambahkan amal perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudari, agar selamat, saudara, di dalam konteks kekristenan, itu adalah penghinaan terhadap kata tetelestai itu. Terhadap kata sudah selesai itu. Ya, ini sama seperti Bapak Ibu Saudari, kalian anggaplah diundang sama Elon Musk. Ya, anggaplah saudara diundang atau sama temanmu lah yang kaya, Bapak Ibu Saudari, ya, di restoran bintang 5. Ya, dia kaya, dia miliarder dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian diundang makan sama kawanmu itu. Lalu kemudian saat pelayan datang membawa tagihan yang sangat mahal itu, dan kalian itu tidak sanggup sebenarnya membayar itu, Bapak Ibu Saudari. Ternyata kawanmu yang miliarder itu, dia bilang, tenang, sudah beres. Sudah saya bayar di depan tadi. Pakai kartu kredit, semua sudah beres. Ya, tetapi karena saudara merasa tidak enak, lalu saudara mengeluarkan recehan, uang 1.000, 2.000 perak, Bapak Ibu Saudari, dari kantong saudara. Dan akhirnya saudara memaksa pelayan itu juga menerima uang 2.000 perak itu. Padahal harga makanannya bukan 2.000 perak, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika kita mengeluarkan uang 2.000 perak untuk membayar itu, saudara, itu bukannya sopan. Justru ketika saudara mengeluarkan uang 2.000 perak itu, saudara tidak sopan. Ya, saudara tidak memandang sahabatmu yang sudah membayar lunas makanan itu. Ya, jadi itu bukan, oh nggak enakan nih saya keluarin uang 2.000 perak supaya kelihatan keluarin uang. Ya, itu nggak sopan Pak Bu. Kalian justru sedang merendahkan kekayaan teman-temanmu itu. Atau kekayaan temanmu itu. Kekayaan temanmu yang miliarder itu. Saudara sedang meremehkan. Saudara sedang merendahkan dia. Ya, jadi saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, saudara, keselamatan kita adalah jamuan gratis. Keselamatan kita adalah jamuan gratis yang sudah dibayar mahal tunai oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, jangan coba-coba membayar sisanya dengan recehan. Ya, amal kita di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, perbuatan-perbuatan baik kita itu, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, anggap saja, tanda kutip, kita anggap itu sebuah recehan. Jangan coba-coba membayar sisanya dengan recehan dari setiap amal perbuatan baik kita sebagai orang-orang Kristen. Sekali lagi saya menyampaikan dalam konteks Kristen ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, karena saya memahami Alkitab itu sebagai sumber kebenaran. Jadi kita nggak perlu kitab lain Bapak Ibu Saudari untuk memahami kebenaran. Ya, yang mutlak itu semua ada di Alkitab. Yang minor ada, ya, yang minor ada di beberapa kebudayaan-kebudayaan yang lain, agama-agama yang lain yang minor. Tetapi yang mutlak Bapak Ibu Saudari, kebenaran yang kita pahami sebagai orang Kristen itu ada di dalam Alkitab. Ya, kenapa saya bilang saya memahami ada juga kebenaran minor Bapak Ibu Saudari dalam budaya-budaya tertentu. Dalam budaya Cina, dalam budaya Batak, dalam budaya Manado, dalam budaya Papua. Ya, ada orang yang menghormati orang tuanya begitu rupa. Itu ajaran daripada firman Tuhan. Ya, itu ada Bapak Ibu Saudari garis kebenaran yang bisa kita ambil ya lewat setiap budaya-budaya yang mereka sudah terapkan beribu-ribu tahun, bahkan Bapak Ibu Saudari ya ribuan tahun dalam perjalanan kehidupan bangsa Cina ya Bapak Ibu Saudari, mengajarkan etika. Ketika ketemu seorang raja, bayangin nggak boleh kita menganggap atau bertemu jalan seperti ini Bapak Ibu Saudari. Terus kita maju ya ke tata istana raja itu, lalu kemudian saudara jalan suka-sukanya. Biasanya saudara menunduk. Ya, kalau ya saudara biasanya masuk itu menunduk, nggak boleh melihat muka raja itu Bapak Ibu Saudari. Sebelum raja itu ngomong, silakan bangkit berdiri. Wah, itu kan Bapak Ibu Saudari secara etika itu luar biasa. Apa yang diajarkan oleh budaya itu, ya. Dan itu bisa kita serap ketika saudara datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, punya etika. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, jangan datang dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudari datang ke gereja, ya lalu kemudian saudara pakai tank top. Ya Bapak Ibu Saudari, bagi perempuan, bagi yang pria, saudara pakai pakaian compang-camping, baju robek-robek di dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya itu etika dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, tetapi memang Tuhan lebih melihat hati daripada apa yang tampilan luar itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari kan banyak akhirnya orang ya yang di depan mimbar, mereka yang melayani di depan, saudara yang kasih oleh Tuhan karena melihat
baju-baju kalian yang wanita itu pada terbuka, akhirnya mereka tidak fokus, ya terganggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam setiap mata mereka, karena mereka juga masih manusia kan. Ya Bapak Ibu Saudara, daripada kita mencobai seperti itu, mendingan kita pakai baju yang normal-normal, yang sopan, sesuai dengan adat budaya, khususnya kalau Indonesia ya Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan budaya Barat kau bawa-bawa ke Indonesia ketika beribadah, ya pakai celana pendek, pakai sendal, ya Bapak Ibu Saudari, pakai celana robek-robek dan lain sebagainya. Ya itu etika, ya Bapak Ibu Saudari. Ya itu kita bisa serap, bisa juga tidak saudara serap, silakan. Itu masing-masing individu seseorang ataupun buat orang, ya individu itu buat individu maksud saya. Ya masing-masing orang bebas mau menyerap atau tidak budaya tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi inilah yang saya ajak setiap kehidupan kita semua ya. Yang kedua, ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai Anda dan saya, wah pokoknya saya ini harus berbuat baik menjadi orang Kristen supaya saya selamat. Nah itu tadi, ingatlah Bapak Ibu Saudari cerita orang kaya tadi yang makan sama sahabatnya yang bayar 2.000 perak ya. Jadi kalau kalian seperti seorang sahabat itu yang membayar 2.000 perak, padahal makanannya itu 10 juta, saudara menghina dia sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya sama seperti saudara merasa perbuatan baik saudara itu penting dalam setiap kehidupan saudara, itu menghina darah Yesus Kristus. Ingat ya, perbuatan baikmu itu tidak penting untuk menyelamatkan setiap kehidupanmu. Dan saudara harus memahami apa yang saya sampaikan dalam konteks saudara dan saya sudah diselamatkan. Jadi kita berbuat baik sekali lagi saudara karena kita sudah diselamatkan. Bukan supaya untuk memperoleh keselamatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya ini bedanya kekristenan Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada proklamasi kemenangan. Yaitu takluknya kuasa kegelapan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, saudara ada sebuah proklamasi kemenangan. Saudara takluknya kuasa kegelapan pada saat itu. Bapak Ibu dalam dunia Helenistik, ya dalam dunia Yunani atau budaya Yunani, saudara tetelestai itu juga digunakan oleh seorang jenderal ya saat memenangkan peperangan dan menyerahkan setiap wilayah taklukan kepada rajanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tetelestai ketika ada seorang jenderal berperang diutus di luar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika jenderal itu sudah menang dan dia balik lagi menghadap rajanya, biasanya jenderal itu Bapak Ibu Saudari yang setelah dia memenangkan peperangan, setelah dia menyerahkan wilayah kepada rajanya Bapak Ibu Saudari yang sudah dia taklukkan itu, maka jenderal ini melapor dengan kemenangan bahwa misi telah diselesaikan. Itulah tetelestai. Misi telah diselesaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kata tetelestai itu juga punya nuansa militer. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berdasarkan Kolose pasal 2 ayat 15, Kristus itu telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi tetelestai Bapak Ibu Saudari adalah bunyi lonceng kematian bagi otoritas iblis. Ya, ingat baik-baik, tetelestai itu adalah bunyi lonceng kematian bagi setiap para pengikut-pengikut si jahat. Bapak Ibu Saudari, tetelestai adalah bunyi lonceng kematian bagi si iblis atas hidup orang-orang percaya. Yang tadinya dia semena-mena Bapak Ibu Saudari mempermainkan kehidupan orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudari dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, dia tidak semena-mena lagi Bapak Ibu Saudari. Anda bisa lihat ya, iblis itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan ketika ada di dalam Ayub pasal yang pertama Bapak Ibu Saudari. Ya dia masih bisa loh naik ke tahta sorga Bapak Ibu Saudari. Rapat meeting dengan anak-anak Allah Bapak Ibu Saudari. Iblis itu bisa masuk. Dia minta izin dulu sama Allah Bapak Ibu Saudari untuk mencobai Ayub. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya itu si iblis loh Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Padahal dia sudah memiliki dosa kesombongan Bapak Ibu Saudari. Tetapi saat itu dia masih bisa masuk. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Nah sekarang ketika Yesus Kristus sudah mati di kayu salib Bapak Ibu Saudari, ya 2000 tahun yang lalu, dia nggak boleh sembarangan, nggak bisa masuk lagi Bapak Ibu Saudari. Udah terputus aksesnya di dalam kehidupan si jahat itu. Makanya Bapak Ibu Saudari, ya Kristus itu telah melucuti setiap kuasa-kuasa kegelapan.
Otoritas iblis itu telah dilucuti bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya juga tentunya. Saudara, saat Daud memenggal kepala Goliat dengan pedang Goliat sendiri, itu adalah momen tetelestai bagi tentara Filistin. Selesai Bapak Ibu Saudara, orang tentara yang paling elitnya sudah dikalahkan sama Daud. Kepalanya sudah dipenggal Bapak Ibu Saudari sama Daud Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah momen tetelestai bagi tentara Filistin. Bagaimana mereka harus menyerahkan ya Bapak Ibu Saudari, atau menyatakan mereka ini kalah kepada tentara-tentara Israel pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Nah, Yesus itu menggunakan Bapak Ibu Saudari senjata si jahat untuk mengalahkan maut itu sendiri. Ya. Dia menggunakan salib ya Bapak Ibu Saudari, yang mungkin orang berpikir, wah, kalau salib itu kan lambang terkutuk gitu Bapak Ibu Saudari. Pada zaman dulu kan seperti orang disalib kan sepertinya orang yang berbuat dosa yang paling wow gitu di dalam setiap kehidupan zaman Romawi pada saat itu. Tetapi justru Yesus menggunakan itu ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara harus memahami kata yang saya sampaikan, jangan dipenggal-penggal Bapak Ibu Saudari. Jadi Yesus menggunakan Bapak Ibu Saudari salib itu untuk mengalahkan maut itu sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi sengat maut. Hai maut, di mana sengatmu? Betul Bapak Ibu Saudari? Itu kata Paulus di dalam kitab Roma. Saudara, maka kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mengatakan tetelestai itu. Saudara, ada status merdeka kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan. Saudara dan saya bukan budak si iblis, bukan budak si jahat. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, iblis itu adalah penagih utang yang licik di dalam setiap kehidupan kita semua. Namun saat dia datang menagih, saudara ingatkan Bapak Ibu Saudari, cukup saudara menunjukkan kwitansi berdarah ya di atas Kalvari yang bertuliskan tetelestai. Saudara ingat hal ini, sudah selesai oleh darah Yesus Kristus. Sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi setiap kehidupanmu, kehidupanku, setiap hari Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saudara status kita sudah merdeka. Saudara dan saya cukup menunjukkan oleh darah anak domba. Betul Bapak Ibu Saudari? Ada lagunya kan? Lagu itu tercatat juga di Alkitab ya. Jadi lagu itu saudari mengcopy paste dari Alkitab kan. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Ya, kuasanya dihancurkan Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan si jahat oleh karena darah Yesus Kristus. Jadi Kristus telah melucuti kuasa si jahat itu. Tidak ada lah Bapak Ibu Saudari ya otoritas iblis atas hidup orang percaya ya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi singa ompong Bapak Ibu Saudari. Tapi jangan main-main juga singa ompong Bapak Ibu Saudari. Kalau sudah ditelan Bapak Ibu Saudari, saudara dipermainkan ya. Jadi jangan bilang, oh iblis sudah dikalahkan, tenang-tenang saja, saya mau melakukan dosa aja, pokoknya darah Yesus sudah menyucikan dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara punya prinsip seperti itu, berarti saudara belum diselamatkan ya. Karena bagi orang yang sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudari, kita belajar untuk hidup berkenan, kita belajar untuk hidup kudus. Kita tidak lagi berjuang untuk kemenangan, melainkan berjuang dari kemenangan yang selesaikan Kristus. Ya Raja sudah kasih keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul Bapak Ibu Saudari? Kita disuruh kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Maka saudara, itulah otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Belajarlah Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan untuk kalian nanti bukan diri kalian sendiri. Kalian menyatakan lulus, jangan lagi menyiksa diri dan rasa bersalah. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara menolak pengampunan, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saudara sama kayak Yudas Iskariot. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, seharusnya kan dia menerima pengampunan, tetapi dia tidak mau Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan karena dia merasa tidak layak di dalam setiap kehidupannya. Saudara, padahal kita sebagai orang-orang percaya, ketika saudara dan saya menerima pengampunan oleh karena karya salib Kristus, itulah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada salib. Yang setuju katakan amin. Ya, sampai kita tap-tap layar. Saudara, ayo berhentilah menghukum dirimu sendiri. Melayanilah dengan sukacita, bukan ketakutan, bukan juga dengan kepahitan di dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara,
Ayo kita melayani Tuhan dengan sukacita. Bukan melayani Tuhan berdasarkan perasaan khawatir, takut. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari. Kita ini melayani Tuhan bukan supaya dikasihi agar hutang itu lunas. Tetapi karena kita sudah sangat dikasihi. Karena hutang kita sudah lunas. Maka kita melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melayani bukan karena supaya hutang saudara lunas. Bukan, Pak Bu. Kita ini melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, memberi segenap hidup kepada Tuhan. Saudara, bukan supaya agar utang kita lunas sekali lagi. Tetapi karena kita sudah sangat dikasihi. Karena utang kita sudah dilunaskan oleh karena salib Kristus. Jadi motivasi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kayak saya ini melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, setiap waktu, setiap hari, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan bekerja. Kalau Tuhan percayakan bekerja, berusaha bersama Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudari, motivasi kami ini karena syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya, bukan transaksi Bapak Ibu Saudari. Dalam setiap hidup, oh Tuhan, aku mau bertransaksi sama Tuhan. Pokoknya aku mau melayani supaya aku dapat ini. Aku mau melayani supaya aku agar diberkati dan lain sebagainya. Bukan Pak Bu. Semua karena motivasinya karena syukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari milikilah keyakinan saat kita berdoa. Saat kalian sedang berdoa, datanglah dengan keberanian kepada Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu Saudari bahwa tabir itu sudah robek. Ya, tabir bait Allah itu, ya, yang ada di bait Allah itu sudah robek. Ya Bapak Ibu Saudari, Anda dan saya punya kartu akses VIP. Ya, siapa yang pernah punya akses VIP ke satu kantor Bapak Ibu Saudari? Yang di daerah Sudirman yang saya tahu banyak Bapak Ibu Saudari pekerja-pekerja punya kartu akses untuk masuk ke ruang VIP yang ada di lantai-lantai tersebut Bapak Ibu Saudari. Itu harus punya kartu akses. Bahkan ketika saya di Malaysia saya ingat ya kalau saya mau menggunakan kamar dari apartemen itu, saya harus punya kartu akses itu untuk mengakses lift untuk masuk ke ruangan yang saya tuju. Bapak Ibu, kita semua ini punya kartu akses VIP. Anda dan saya punya kartu akses VIP yang sudah ditandatangani dengan darah Yesus Kristus. Jadi tidak ada membuat kita takut ketika kita berdoa. Lewat kuburan. Berapa banyak di sini yang masih takut kalau lewat kuburan? Ayo, jujur, Bapak Ibu Saudari. Berapa banyak kita yang masih takut kalau lewat kuburan? Di tempat-tempat yang gelap, ya, di tempat-tempat yang keramat. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Berapa banyak yang masih takut kalau kamarnya dimatiin lampunya terus kita jadi takut dan lain sebagainya. Kalau ke kamar mandi masih takut Bapak Ibu Saudari karena kamar mandinya di ujung. Ya, biasanya anak saya yang ketiga namanya Sean, Bapak Ibu Saudari. Dia kalau ke kamar mandi dia harus ditemani karena takut. Itu anak kecil. Ya kalau saudara masih takut-takut kemana ke sini takut, ke sana takut. Ya berarti sama seperti anak kami yang ketiga yang masih 4-5 tahun itu. Masih 5-6 tahun sorry. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya masih takut ya Bapak Ibu Saudari. Ya ini kita akan jujur saja ya. Dalam setiap kehidupan kita semua. Saya nggak menghakimi Bapak Ibu Saudari. Saya nggak mau menghakimi kita semua. Saya udah bilang jadikanlah saya sahabat. Tempat kita sama-sama belajar. Ya dalam tempat pelayanan kami juga sama. Jadikanlah kami sebagai sahabat. Kalau memang mau dijadikan sahabat. Ya, tapi kalau dijadikan musuh. Gampang cari musuh Pak Bu. Ya, tapi jadi seorang sahabat itu kan sulit. Ya jadi seorang kawan, teman, ya teman-teman semua penolong dan lain sebagainya itu sulit. Maka Bapak Ibu Saudari, oh kita jadi sahabat daripada kalian Bapak Ibu Saudari bertengkar dengan si ini, bertengkar dengan si itu dan lain sebagainya. Ya mendingan kita jadi sahabat. Jadikan channel ini, jadikan Pastor Ndeso ataupun kehidupannya, baik saya dalam penggembalaan saya juga, jadikan kami sebagai seorang sahabat. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa berkeluh kesah, bercerita, ya saudara bisa diingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau nanti satu ketika Tuhan izinkan kita ngobrol bareng, makan bareng, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sampaikan di sana. Ya, ingat, saudara milikilah keyakinan di dalam doa tadi ya. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Saudara, hidup ini seringkali terasa seperti tumpukan utang yang tidak ada habisnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Entah hutang ekspektasi, entah hutang kegagalan, entah hutang dosa. Namun hari ini, saudara, dengarlah suara dari salib itu yang bergema di ruang batin kita semua. Bapak Ibu Saudari, ada sebuah kata yang Tuhan Yesus ucapkan, tetelestai. Semua tuntutan hukum telah dipenuhi. Ya Bapak Ibu Saudari, lewat kata tetelestai itu atau lewat salib itu.
Semua musuh telah dilucuti di dalam setiap kehidupan musuh-musuh tersebut, termasuk si iblis, Bapak Ibu Saudari. Semua kekuasaannya telah dilucuti di dalam setiap kehidupannya. Saudara, dan pintu kepada Bapamu yang di sorga, aksesnya itu terbuka lebar. Jadi mari, saudara, selesai dari channel ini, pulanglah dengan kepala yang tegak, Bapak Ibu Saudari. Amin. Ya, saudara, selesai channel ini, Bapak Ibu Saudari, kembalilah dengan kepala yang tegak. Bukan karena kehebatan kita, tetapi tentunya Bapak Ibu Saudari mengenai karya kesempurnaan daripada salib itu di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya. Saudara yang terkasih, jika Yesus sudah memberikan segalanya untuk melunasi hutang yang tidak mampu kau dan saya bayar, apakah apakah masih ada bagian dari kehidupan kita yang terlalu berharga untuk saudara dan saya genggam sendiri? Bapak Ibu, Dia tidak mati agar kita tetap hidup dalam rasa bersalah, tetapi Dia mati agar kita hidup dalam kemerdekaan yang penuh. Amin. Dia hidup, Bapak Ibu Saudari, Dia mati supaya saudara dan saya mengalami kemerdekaan yang penuh. Hari ini jangan hanya berterima kasih atas pelunasan hutang itu, tetapi serahkanlah hidupmu sebagai persembahan syukur kepada Tuhan setiap hari. Bukan hanya setiap minggu di gereja, tetapi setiap hari. Jangan lagi hidup bagi dirimu sendiri, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, karena kamu bukan lagi milikmu sendiri. Ya, Bu Mesak, setiap kita semua, siapapun kita, jangan lagi hidup bagi dirimu sendiri, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Letakkan hidupmu di mesbah daripada Tuhan kita Yesus Kristus sekarang juga. Dan saudara bisa katakan, ini aku Tuhan. Ini seluruhnya milikmu dalam setiap kehidupanku. Ya, biarlah firman ini sekali lagi boleh menjadi berkat. Saudara diingatkan mengenai bahwa hutang dosa kita ini momen-momen Jumat Agung menjelaskan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi saya mengingatkan kata tetelestai ini sebagai hutang dosa yang harusnya kau dan saya bayarkan itu, tetapi karena saudara dan saya tidak sanggup, makanya Tuhan itu amin. Yesus yang turun tangan untuk menyelesaikan hutang dosa kita semua, dan Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Sama seperti live saya sekarang hari ini, tetelestai, sudah selesai. Bapak Ibu Saudari ya, haleluya. Yuk mari ini atau pesan firman Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan, saudara jangan hanya mendengar khotbah, tetapi ketika saudara mau merenungkan firman Tuhan, saudara tangkap apa isi hati Tuhan, apa pesan Tuhan yang saudara perlu hidupi, lakukan untuk hari ini dalam hidupmu. Itu penting Bapak Ibu Saudari, saya ingatkan ya. Jadi jangan hanya mendengar khotbah, tetapi benar-benar apa sih pesan Tuhan? Tangkap di dalam setiap hidup saudara. Setiap hari seperti itu. Ya, jadi di channel Pastor Deso, saya mau mengajak saudara jangan hanya dengar khotbah, tetapi tangkap setiap pesan Tuhan itu lewat khotbah yang disampaikan. Itu beda Bapak Ibu Saudari ya. Jadi kalau saudara mau menangkap pesan Tuhan itu, saudara memiliki hati yang rindu, hati yang haus, hati yang tulus ya, nggak sembarangan, nggak jalan sana jalan sini, nggak sembrono hidupnya ya, habis ke gereja, habis dengar firman Tuhan, lalu kemudian hidup suka-sukanya, nggak seperti itu. Ya, yuk mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang di dalam sorga, kami tersungkur di hadapan kasih-Mu yang mungkin tidak masuk akal secara logika manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kata yang Kau ucapkan ketika Engkau di kayu salib, tetelestai, yang memerdekakan kami semua dari setiap penjara, tuntutan, hukum, dan belenggu dosa di dalam setiap kehidupan kami semua. Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus, Engkau yang telah membayar lunas setiap tetes air mata dan setiap kegagalan-kegagalan kami di atas kayu salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami tidak ingin Tuhan Yesus ketika nanti kami kembali menjalankan aktivitas kami, Tuhan, dengan hati yang sama. Tetapi biarlah Roh Kudus matraikanlah firman-Mu di dalam setiap hidup kami, di dalam spirit kami, di dalam roh kami, di dalam jiwa batin kami semua Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang hadir pada kesempatan hari ini, mereka yang mungkin merasa tertuduh, mereka Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan,
Mereka yang merasa lelah, mereka dikuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mereka yang merasa jauh, mereka ditarik kembali ke dalam dekapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap hidup kami menyerahkan setiap masa depan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku itu. Terima kasih. Pakailah hidup kami ya Tuhan Yesus sebagai saksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang melunasi segala hutang dosa kami semua. Dan pakai hidup kami untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemenang Agung, kami berdoa, Sang Juru Selamat sejati dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Haleluya. Yang terberkati jangan lupa saudara bisa ucapkan, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Ya. Jadi Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari sekarang lagi ada di kawasan Puncak. Kalau saudara lihat di belakang sana tuh, kelihatan gak sih? Itu kayak, nah, kayak gitu Bapak Ibu Saudari. Jadi kawasannya pohon-pepohonan. Nanti kalau misalkan saya bisa live, saya live sebentar ya di luar sana ya. Ini di kamar, jadi lihatnya masih dari jendela Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi maafkan kalau suaranya tidak terlalu kedengaran, tetapi doa saya, saudara yang terberkati, saudara bisa menuliskan bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari lewat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, persembahan misi. Terima kasih buat setiap ketiga persembahan itu yang ada di channel Pastor Deso, yang selalu saudara berikan lewat channel Pastor Deso. Tentunya untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, thank you buat kalian yang bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, ya jadi saya lagi ada di sebuah ruangan ya Bapak Ibu Saudari. Ini seperti itulah ya. Kalau di daerah Puncak, di tempat kami itu dingin Bapak Ibu Saudari ya. Di daerah Bogor. Jadi kalau kami mau puncak, biasanya kalau orang-orang Jabodetabek larinya ke puncak Bapak Ibu Saudari biasanya. Yang saya pahami kalau nggak ke puncak, mereka nggak ke Bandung, ke Lembang ya Bapak Ibu Saudari. Karena udaranya cukup dingin di bawah pegunungan Bapak Ibu Saudari ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua juga yang ingin atau rindu mendukung channel Pastor Deso setiap hari. Saudara jangan lupa saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya, rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena ya Bapak Ibu Saudari, atau pakai sosial bus bagi saudara yang ada di luar negeri ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Padahal tadi saya bingung loh, saya mau live-nya gimana nih. Aduh Tuhan, bisa nggak ya live-nya selama di puncak? Ternyata puji Tuhan ya suaranya tadi jelas ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan besok tetap bisa kembali ya live untuk menyapa teman-teman semua dalam ibadah Paskah kita di pagi hari jam 7 pagi ya. Mudah-mudahan saya bisa. Oke. Tetapi saya nggak tahu, saya buka inbox saya di TikTok, tiba-tiba itu hilang setelah saya buka. Saya buka lalu kemudian saya close lagi, tiba-tiba hilang. Jadi kalau bagi Bapak Ibu Saudari kemarin kalian yang merasa sudah menulis nomor tetapi belum dimasukkan, kalian bisa tuliskan lagi ya nomornya ya. Kalau memang masih belum dimasukkan ke grup Pastor Deso Home, saudara bisa tuliskan lagi saudara. Mudah-mudahan nanti saya bisa masukkan secara manual. Jadi minta maaf buat teman-teman semua yang sudah menulis nomor kalian tetapi masih belum masuk. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudari. Nah di sana di grup Pastor Deso Home, saudara bisa setelah live ini nanti saya atau Ibu Gembala biasanya telepon kita kalau memang saudara ada pergumulan-pergumulan doa yang harus didoakan. Entah telepon, entah video call kalau memang saudara berkenan. Ya tapi minimal teleponnya atau kita chat ya Bapak Ibu Saudari secara pribadi. Tetapi semua nanti, semua konselingnya itu dimulai dari Ibu Gembala. Jadi Ibu Gembala dulu yang akan chat Bapak Ibu Saudari sesuai dengan nanti arahan saya. Siapa saja nanti teman-teman semua yang sudah menulis setiap pokok-pokok doa di grup Pastor Deso Home. Jadi ketika saya sampaikan, ada nggak beban doa, ada nggak update doa, pokok doa yang harus kami doakan, saudara jangan lupa saudara japri. Jadi di grup itu kan saya kasihnya satu arah. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, saudara copy paste ya setiap apa yang saya sampaikan itu, lalu kemudian saudara japri kepada kami ya. Sehingga Bapak Ibu Saudari setiap pokok-pokok doa, ada beberapa teman ya dari udah ada beberapa teman-teman semua ya dari Singapura, dari Malaysia
yang sudah berdoa bersama atau sudah kami doakan. Ya, dari Kalimantan, dari Manado, ya dari mana lagi tuh. Ya Bapak Ibu Saudari, dari Jawa Barat juga ada. Ya, jadi buat kalian semua jangan ragu untuk masuk grup itu. Kalau punya pergumulan